Dengan suara serak gemetar, Pak Harto berucap, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kata-kata itu terdengar seperti belati yang menghujam jantung, mencabik-cabik martabat sosok yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dengan tegang, suram. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Ialah mengucapkan sumpah. Wajah Pak Harto tampak letih saat menyalami mantan wakilnya. Ketika semua usai, Pak Harto menuju ruang Jepara. Langkah-langkahnya berat. Pak Harto bahkan mengambil jalan memutar agar tidak memotong langkah B.J. Habibie yang hendak bersalaman dengan para tamu undangan. Ia berpamitan dengan pimpinan MPR, kemudian menggamit lengan Siti Hardianti Rukmana, biasa dipanggil Mbak Tutut, anak sulungnya, saat menuruni anak tangga istana. Pak Harto sempat menyunggingkan senyum tipis kepada para pewarta sebelum kembali ke cendana dengan pengawalan ketat. Namun kehidupan Pak Harto tak jadi lebih baik setelah lengser. Dia mengurung diri di cendana, sangat membatasi kedatangan petinggi militer dan kerabat. Keluarga besar cendana juga menutup diri. Kemarahan publik memang belum berlalu. Demonstran yang menuding Pak Harto korupsi masih kerap membanjiri gerbang rumah keluarga cendana. Karena itu pula, sekitar 2 bulan pasca lengser, Pak Harto mengumpulkan keluarga besarnya di Puri Retno Anyer, Banten. Di tepi pantai yang sekali-sekali digempur gemuruh ombak, Pak Harto mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan hujatan meredah, justru sebaliknya. Namun dia meminta anak-anak, menantu dan cucunya untuk ikhlas menerima kondisi. Biarlah sejarah yang mencatat dengan hati bersih, saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat. Untuk mempertahankan kedudukan Bapak harus mengorbankan jiwa mereka yang masih muda-muda dan masyarakat yang lainnya. Tidak, Bapak tidak akan lakukan itu. Kalian harus sabar. Kalian harus tidak dendam. Itu selalu dikatakan. Jangan dendam. Kan dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam coba kamu nanti balas dendam ini. Yang dibalas itu belum tentu mereka terima. Dia akan membalas lagi. Akhirnya saling balas-membalas sampai kapan? Gitu. Jadi jangan. Kisah renggangnya relasi Pak Harto dan anak emasnya, Habibie, sejak pengunduran diri Pak Harto dari kursi presiden, memang sudah menjadi rahasia umum. Setelah Pak Harto membacakan lengser, melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya, kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Lalu saya dapat perintah dari Pak Habibie, kemana Pak Harto? Ke sana Pak, kita kejar. Pak Harto sudah naik kendaraan. Sehingga mulai saat itu Pak Habibie tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto sampai akhir hayatnya. Banyak kisah soal ini, banyak pula spekulasi yang bertebaran. Juli 1968, sekitar 2 bulan setelah Pak Harto undur diri dari kekuasaan, Dutse Willy Damsur, seorang Indonesianis dari Jerman, sempat bertemu Pak Harto. Mereka bicara sekitar 1 jam, dan dalam kesempatan itu, Diotz bertanya kesan Pak Harto tentang Habibie. Diotz menyebut wajah Pak Harto langsung berubah serius, dan Pak Harto hanya menjawab dengan 1 kalimat, Habibie membiarkan saya dihujat. Namun, Habibie pernah bicara perihal persoalan ini di hadapan publik. Saya pernah bisa berbicara dengan Pak Harto. Saya lalu telepon, saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser,
Saya mau tahu data-data yang detail. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Saya tuh jadi emosinya. Saya mengatakan Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas mundur dari puncak kekuasaan, Pak Harto makin religius. Tutut pernah berkisah bahwa ayahandanya rutin bersolat tahajud. Jika sedang sakit, Pak Harto akan meminta kasurnya diputar menghadap kiblat. Padahal dokter menyampaikan tidak mengapa tak menghadap kiblat bila sedang sakit. Namun Pak Harto bersikukuh. Tutut pun meminta sang adik, Sigit Haryoyudanto, untuk memutarkan kasur ayah mereka agar menghadap kiblat. Sisi religius Pak Harto juga terpotret oleh kisah Quraisy Shihab, Menteri Agama pada kabinet terakhir Pak Harto. Quraisy mengakui perubahan dramatis dalam kehidupan Pak Harto setelah mundur dari kekuasaan. Selain rutin salat tahajud, Pak Harto juga kerap mengajak Quraisy berdiskusi soal ritual, kadar kekhusyuan sholat, hingga derajat ketakwaan. Dalam diskusi-diskusi mereka, Pak Harto menyimak setiap kata dengan penuh perhatian, sebagaimana seorang murid yang haus akan ilmu dari gurunya. Quraisy juga menjadi saksi bahwa Pak Harto menghadapi kematian dengan penuh ikhlas. Pak Harto pernah berpesan kepadanya jauh sebelum dirinya wafat. Bila wafat sebelum zuhur, Pak Harto minta jenazahnya diterbangkan ke Astana Giribangun hari itu juga. Namun, jika berpulang setelah zuhur, Pak Harto minta jasadnya diinapkan dulu di cendana. Menurut Quraisy Shihab, penghayatan yang mendalam terhadap agama menjadi sumber kekuatan bagi Pak Harto dalam menghadapi cemooh dan hujatan. Bahkan ketika penyakit mulai menggebuk tubuhnya, Pak Harto tetap tegar, menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan adalah bekal terbesar dalam mengarungi badai kehidupan. Mungkin juga masuk kategori daripada fitnah. Setahun tak lagi menjabat, Pak Harto yang ketika itu berusia 78 tahun terkena stroke ringan. Meski sempat dirawat di rumah sakit, kian hari kesehatannya kian menurun. Pak Harto sehat, Pak. Pak Harto sehat, Pak. Bahkan pada tahun 2006, Pak Harto kembali masuk rumah sakit akibat adanya pendarahan usus. Saya katakan, Pak, ini berdarah. Tapi Bapak mengatakan, oh tidak, diam saja. Pak, waktu itu tadi beritahu, tidak usah. Bapak sampai marah gitu sama saya kan. Setelah berjuang melawan penyakitnya selama 9 tahun, akhirnya Pak Harto kembali kepada Sang Maha Pencipta. Pada 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB, Pak Harto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Sesuai pesannya, jenazah Pak Harto disemayamkan dahulu di rumah duka Cendana. Esok harinya, jenazah Pak Harto diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo pukul 10 pagi untuk kemudian dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar. Upacara pemakaman dipimpin oleh Inspektur Upacara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 27 Januari 2008, bangsa Indonesia berduka. Meski pemerintahan Pak Harto bukanlah tanpa celah, kontribusi